Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Nurul Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam tentu kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat jasmaniah, sehingga nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat isya dan sholat tarawih sebagai rangkaian dari amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan semua amaliyah-amaliyah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu pasti mempunyai target dan tujuan. Baik itu tujuan di dunia maupun tujuan di akhirat. Termasuk puasa yang kita lakukan ini, yang sekarang sudah sampai pada hari yang ke-15 insya Allah. Tanpa terasa kita sudah dapat separuh perjalanan Ramadan. Dan Ramadan itu semakin akhir itu semakin terasa nikmatnya. Walaupun jamaahnya semakin mengalami kemajuan, tapi alhamdulillah di masjid ini kemajuannya tidak begitu pesat. Di tempat-tempat yang lain sudah ada separuh lebih itu yang berkurang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ramadan ini tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu ingin menginternalisasikan nilai-nilai takwa ke dalam diri hamba-hambanya. Karena takwa inilah yang nanti di akhirat akan menjadi standarisasi penilaian seseorang di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal melihat orang itu dari harta kekayaan yang dimilikinya. Tidak, para jamaah. Karena ukuran kesuksesan itu bukan dari banyaknya harta. Kalau harta yang banyak ini dikatakan sukses, mestinya Qarun itu lebih sukses daripada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai seseorang itu dari pangkat dan jabatan dunia yang disandangnya. Tidak. Kalau itu yang jadi ukuran, tentu Fir'aun itu lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala itu akan menilai kualitas seorang hamba itu dari ketakwaannya. Al-Hujurat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, target dari puasa Ramadan ini adalah membentuk pribadi-pribadi yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan komentar Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang takwa ini. Beliau pernah memberikan satu jabaran yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat mendalam. Sayyidina Ali mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ada 4 indikasi takwa menurut Sayyidina Ali. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah al-khaufu minal jalil, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita itu senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah. Takut kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu sudah takut kepada Allah, maka dia tidak takut kepada yang selain Allah. Apapun yang ia hadapi, resiko apapun yang ia tanggung, selama dia itu sudah punya kebergantungan yang kuat kepada Gusti Allah, maka dia tidak akan gentar. Takutnya itu hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dihadapkan dengan kobaran api yang secara akal akan merenggut nyawanya di hadapan raja yang zalim. Tetapi karena Nabi Ibrahim itu punya kebergantungan kepada Allah, maka sedikit pun dia tidak ada rasa takut kepada manusia. Sehingga ketika itu menurut satu riwayat, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Nabi Ibrahim dengan tauhid yang mantap itu menjawab, amma ilaikallah. Terima kasih Jibril, kalau kepada Anda saya tidak butuh apa-apa. Cukup bagi saya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini tauhid yang mantap. Sehingga terjadi sesuatu yang di luar nalar. Allah Ta'ala itu menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan caranya sendiri. Allah tidak menurunkan air hujan yang deras untuk memadamkan api, tidak menghembuskan angin yang kencang untuk membuyarkan kobaran api yang telah dibuat oleh Raja Namrud, tidak. Tetapi cukup Allah mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah kamu, selamatkan hambaku itu Ibrahim. Ini contoh kalau sudah takut kepada Gusti Allah, hidup ini akan beres. Yang kedua, wal amalu bitangzil. Orang yang takwa itu adalah orang yang selalu melakukan amal perbuatan itu mengikuti tuntunan yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tangzil ay Al-Qur'an. Mengikuti Al-Qur'an. Soal besok adalah hari ulang tahun turunnya Al-Qur'an. 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Maka kalau kita itu ingin menjadikan diri kita orang yang bertakwa, maka berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan itu kita akan selamat dalam hidup ini. Dan itulah wasiat Rasulullah kepada kita umatnya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada engkau dua perkara yang kalau engkau berpegang teguh kepada dua ini kamu tidak akan tersesat abadan, selama-lamanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Apa itu? Al-Qur'an wa sunnatur Rasul. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan man ja'alal Qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya dalam kehidupan, maka qadahu ilal jannah. Al-Qur'an akan memberikan bimbingan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agak saya percepat karena ini kultum. Sayyidina Ali mengatakan orang yang bertakwa itu adalah waridho bil qalil, selalu menerima qanaah terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah SAW pernah memberikan resep pesugihan ala Rasulullah. Jadi tidak usah ke Gunung Kawi, Pak. Cari godong Tewon Daru, tidak usah ke pantai selatan, tidak usah ke dukun. Kalau ingin kaya, mari ikuti pesugihan ala Rasulullah SAW. Dan pesugihan ini halal. Apa pesugihan dari Rasulullah itu? Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Bisalah engkau menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu, maka engkau akan menjadi manusia yang kaya. Ini pesugihan versi Rasulullah. Qad aflaha man aslama wa rusika kafafan wa qanna'ahu wa bima atahu. Beruntunglah orang, qad aflaha, beruntunglah orang kata Rasulullah, man aslama, yang dia itu telah memasrahkan dirinya secara totalitas kepada Allah, warusiko kafafan, dan rizki yang telah dia terima itu mencukupi dirinya. Cara Jawa ini boten kemurungsung. Kalau kemurungsung tidak ada pernah puas, Pak. Nggak akan pernah cukup manusia itu. Karena kebutuhan dengan keinginan itu tidak sama. Kalau kebutuhan itu ya sekedarnya saja, tapi kalau keinginan mau diberi 2 ladang berisi emas tidak akan puas. Maka kata Rasulullah, beruntunglah orang itu yang dia itu berserah diri kepada Allah, rizkinya mencukupinya, wa qanna'ahu wa bima atahu, dan dia selalu qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Yang terakhir,
Orang yang bertakwa itu adalah wal isti'dadu liyaumin rahil. Dia itu selalu mengumpulkan bekal untuk perjalanan panjang kembali ke kampung akhiratnya. Maka dunia ini sesungguhnya adalah kesempatan kita mengumpulkan bekal akhirat. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan takutlah kepada aku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai kecerdasan akalnya. Maka 4 hal apa? Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian wal amalu bitangzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Gusti Allah. Ini jenengan rekam Pak, direkod di sini. Yang ketiga, ridho terhadap yang sedikit, dan yang keempat mengumpulkan bekal kembali ke kampung akhirat. Insya Allah 4 hal ini bisa kita capai dengan ibadah puasa Ramadan ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalia-amalia Ramadan kita, dan sisa-sisa Ramadan ke depan ini bisa kita maksimalkan sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin, yang kembali kepada fitrah dan menjadi orang-orang yang beruntung, selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna